Oke, halo teman-teman, saya Aris Setiawan. Di sini saya mau sharing sedikit rangkuman materi yang baru saya pelajari di Jarvis Bootcamp Networking, yaitu ya pertemuan pertama ini network fundamental, di mana yang dibahas itu adalah antara lain apa itu jaringan komputer, jaringan komputer sederhana, IP address, simulator jaringan, dan ada labnya nanti kita showkan ya. Untuk pertama, apa sih jaringan komputer itu sendiri? Jaringan jaringan komputer itu sendiri secara singkatnya adalah kumpulan dua perangkat atau lebih yang saling terhubung. Dari jaringan komputer ini, perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, printer, itu saling terhubung dengan medianya sendiri, bisa dari kabel, dari wifi. Apa yang dilakukan jaringan komputer ini? Ya, di sini berbagi data, berbagi sumber daya, berbagi layanan, bisa sharing printer, sharing data, gitu. Nah, ini ada berbagi data, berbagi perangkat, komunikasi, internet bersama, dan memudahkan pengelolaan. Untuk jenisnya itu sendiri ada 3 ya. Ini berdasarkan skalanya juga. Untuk LAN (Local Area Network) ini cakupannya kecil, seperti di rumah, kantor, sekolah. Untuk MAN sendiri, Metropolitan Area Network, ini cakupannya lebih luas, satu antar kota, antar wilayah, antara kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian ada WAN yang mencakup sangat luas ya, ini antar negara, antar benua. Nah, ini tadi yang dijelaskan tadi. Ada 2 perangkat di sini, ada 2 komputer, minimal 2 ini saja saling terhubung melalui kabel. Nah, itu sudah bisa dibilang jaringan komputer sederhana. Ini koneksinya antar perangkat ini pakai kabel. Kemudian, itu diatur protokol jaringannya ya, IP-nya dia pakai berapa. Apa itu IP? IP address. Nanti ada kita bahas mengenai IP address. Nah, ini komponennya itu ada 3 yang ada fungsi masing-masing. Tadi ada host, ada media transmisi, ada protokol jaringan TCP/IP. Nah, seperti inilah fungsi dan contohnya. Dari host sendiri ada perangkat, nah itu seperti komputer, laptop, atau handphone, printer. Media transmisi adalah jalur yang digunakan untuk mengirim data, entah itu pakai kabel UTP, fiber optik, wireless. Kemudian protokol jaringan TCP/IP. Nah, ini nanti ada dibahas nih lebih dalam mengenai apa itu IP address. Nah, ini apa itu IP address? Nah, IP address ini adalah gimana perangkat itu bisa saling berkomunikasi. Contohnya itu bisa kita analogikan, gimana ya? Analogikannya itu kayak kita mau kirim paket, kirim barang gitu. Kirim barang, perangkat itu kitanya, komputer ini kita. Kemudian datanya itu paketnya, IP address itu adalah alamatnya. Nah, jadi di sini host harus saling mengenal atau memiliki identitasnya, yaitu yang disebut ini IP address ini. IP address ini setiap perangkat harus memilikinya agar bisa terhubung. Sama juga seperti analogi paket tadi, kita punya alamat agar paket itu bisa kita terima. Nah, ini analoginya. Ini komputer A,
komputer A mempunyai IP address 192.168.1.2, sedangkan komputer B ini tidak ada. Ini mereka tidak akan bisa saling terhubung karena komputer B ini nggak ada IP-nya ini, nggak ada alamat dari komputer A ke komputer B yang mau ditujunya ini. Nah, ini yang contohnya tadi, seperti pengiriman paket ya. Pengirim itu ada pengirim kita orang, nah itu perangkat seperti komputer, HP, laptop, kemudian IP address, alamat rumah, paket data, informasi yang dikirim. Jadi kalau perangkat itu nggak ada IP address-nya, itu nggak bisa saling terhubung. Sama seperti halnya kita mengirim paket ke seseorang, kita tidak tahu alamatnya, paket itu tidak akan pernah sampai. Paket ini harus diketahui jelas oleh si pengirim ini, si kurir ini, agar dia bisa tahu kemana tujuan paket yang akan dia kirim. Nah, jadi gitu ya. Kemudian jika satu komputer ingin mengirim data ke 4 komputer, apakah bisa? Bisa saja. Nah, ini IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan agar perangkat dapat saling mengenali dan bertukar data. Nah, jadi itu ya penting ya, IP address ini dimiliki setiap komputer agar bisa saling terhubung. Nah, ini kita bisa ada lab. Oke teman-teman, ini untuk praktek simulasi labnya kita pakai Cisco Packet Tracer. Nanti teman-teman bisa login di NetAcad ya, kalau belum ada akun bisa dibuat untuk belajar itu. Oke, kita langsung aja di sini kita cari end device-nya ya. Di sini ada PC. Oke, PC 2 dan PC 3. Nah, di sini apakah dua perangkat ini sudah terhubung? Tentu saja belum. Sebelum terhubung kita harus berikan dulu media transmisi mereka. Di sini kita pakai kabel ya. Oke, udah ada perangkat, udah ada kabel. Apakah ini sudah terhubung? Sudah bisa berkomunikasi? Tentu saja belum. Di sini kita harus memberikan alamat ya untuk masing-masing perangkat ini agar bisa saling terhubung. Oke, langsung saja kita beri nama IP address-nya. Sini kita kasih IP 92.168.1.1. Kemudian ini PC 3 kita beri juga alamat IP 192.168.1.2. Oke. Kita kasih note dulu supaya nggak bingung. Ini PC 2 IP 92.168.1.1. PC 3 192.168.1.2. Oke. Oke, di sini udah kita kasih alamat IP masing-masing ya. Gimana cara ngeceknya? Mereka udah bisa terhubung.
kita bisa cek dari sini juga bisa dari sini dengan komennya ping 92.168.1.2 karena kita akan ping ke PC3. Jika yang muncul reply from 192.168.1.2 ini tandanya dua perangkat ini sudah saling terhubung. Dari PC3 kita ping ke PC2, ping 192.168.1.1. Ini udah reply ya, udah reply. Sekarang kita coba kita kirim paket dari PC2 ke PC3. Sukses, sudah berhasil ya. Ini source, ini destination, status sukses. Dari PC3 ke PC2 bisa kita tes juga. Oke, ini sukses. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk kita sama-sama belajar. Jadi intinya jaringan komputer ini merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung ya, entah itu komputer, laptop, printer, terhubung menggunakan medianya, yaitu bisa kabel LAN, kabel fiber, wifi. Untuk apa tujuannya? Itu tadi, berbagi data, berbagi resource untuk keperluan pekerjaan gitu. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.